Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita di workshop PBS ya. Jadi bagi teman-teman nih yang mungkin sekarang ya sudah menggunakan virtualisasi gitu. Kan ada banyak lah contoh tools-tools virtualisasi yang bisa kita gunakan, hypervisor yang bisa kita gunakan. Salah satunya banyak yang dari enterprise juga. Dan kemungkinan kan yang enterprise itu ada pembayarannya juga ya, ada cost di sana. Nah, bagi teman-teman di sini ya, jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga, kayak misalkan kalau kita virtualisasi pakai open source itu bisa apa gitu ya? Pakai virtualisasi pakai open source itu sejauh apa fitur-fiturnya, kemudian keunggulannya selain dia free, tapi ada komponen ataupun fitur lain yang memang bisa kita terapkan. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas di sesi kali ini. Ya. Nah, untuk outline, kita ada beberapa pembahasan nih untuk outline. Jadi yang pertama, kita bahas dulu tentang Proxmox Virtualization Environment-nya atau Proxmox VA-nya. Jadi kita bahas dulu di situ perkenalan tentang VA, kemudian fitur-fitur di VA, ya, dan sebagainya. Barulah kita masuk ke tools backup-nya nih. Jadi bagi teman-teman yang nanti ya pakai virtual environment Proxmox-nya, itu nanti kalau misalkan mau backup, kemudian nyari solusi backup yang cocok sama Proxmox, kemudian yang kompatibel, benar-benar fully kompatibel sama Proxmox, itu nanti ada toolsnya lagi, namanya Proxmox Backup Server. Itu bawaan dari Proxmox juga. Nanti kita akan bahas di situ, ya. Kemudian nanti kita buat skenario di sini. Kita demokan instalasi Proxmox Backupnya seperti apa, mulai dari kita nyiapin virtual mesinnya, kita nyiapin servernya, kemudian instalasi, sampai mengatur user management dan juga aksesnya. Kemudian nanti kita integrasikan si Proxmox Backup Server ini sama Proxmox VA, kita integrasikan, kita coba backup dan restore. Kemudian kita coba juga nanti yang dari non-Proxmox nih. Jadi misalkan ada physical mesinnya ini mau di backup ke Proxmox Backup, itu memungkinkan atau enggak gitu ya. Jadi nanti kita coba ya. Oke, slide berikutnya kita bahas dulu di sini tentang Proxmox VE. Ini adalah salah satu hmm, platform yang bisa kita gunakan untuk menerapkan virtualisasi environment eh, di server kita ya. Nah, Proxmox VE ini fitur-fiturnya ya, selain dia open source server virtualisasi ya. Oke. Selain dia open source server virtualisasi, virtualisasi manajemen yang didukung oleh si Proxmox ini ada dua, teman-teman. Yang pertama, dia didukung oleh QEMU dan juga KVM, yang mana itu untuk membuat fully virtualisasi virtual mesin. Jadi output dari si QEMU KVM ini virtual mesin nanti, ya. Ataupun kalau teman-teman ingin mendeploy sebuah kontainerisasi, itu bisa juga. Make karena dia didukung oleh LXC, ya, Linux Container. Nah, kemudian fitur berikutnya itu ada High Availability Cluster. Jadi teman-teman bisa setup High Availability Cluster, multi node si Proxmox Virtual Environment-nya ini, nanti pengen dibuat HA, kemudian eh, HA, kemudian juga nanti misalkan mau dibuat migrasi dari host satu ke host lainnya, itu bisa juga, ya. Kemudian untuk manajemen si Proxmox VE ini kita juga gampang gitu. Ya, karena disediakan web interface. Tersedianya web interface atau bisa mengakses via CLI. Ya, kita jalanin komen apa untuk matiin VM. Jadi kalau misalkan dari web interface nanti bengong gitu, stuck, bisa juga via CLI-nya. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang ada software defined storage atau SDN, itu bisa diintegrasikan juga ya. Itu bisa diintegrasikan. Nah, itu beberapa fiturnya. Selain dia open source, dia juga support virtualisasi manajemen, kontainerisasi dan virtual mesin. Tersedia HA cluster juga bagi teman-teman yang ingin setup high availability menggunakan Proxmox, dia support juga. Ada tampilan UI-nya juga,
bisa diintegrasikan ke SDN dan SDS storage kita. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, seperti kalau untuk virtualisasinya yang tadi saya bilang, jadi dia Proxmox VA ini basisnya dia di Debian. Jadi kalau mau install Proxmox itu bisa langsung di OS Proxmox-nya. Jadi ada OS Proxmox, nanti kita masukin boot CD-nya ke OS Proxmox atau dari Debian. Jadi kalau mau from scratch bisa dari Debian 11 atau 12, kemudian kita install Proxmox ya. Jadi dia basisnya Debian. Yang mana Debian tersebut sudah di custom kernel Linux-nya ya. Support untuk dua tipe virtualisasi, KVM untuk menjalankan full virtualisasi ataupun LXC. Kalau LXC, kalau kontainerisasi itu ya berbeda lah sama virtual mesin ya. Kalau virtual mesin kita alokasikan berapa penggunaan resource CPU dan memori. Kalau misalkan LXC kontainer dia nggak kita alokasikan. Jadi hanya bisa kita limit si kontainernya dan dia sharing resource nantinya ya. Sharing resource serta sharing host system kernel. Kalau pakai VM, misalkan VM-nya Ubuntu, ya jelas nanti kernelnya juga kernelnya Ubuntu. Kalau misalkan LXC kontainer kita jalanin kontainer Ubuntu, dia kernelnya si Proxmox yaitu Debian ya, yang kedetek kernelnya kernel si Debiannya. Kayak gitu bedanya kalau misalkan kita menjalankan KVM atau menjalankan virtual machine dengan menjalankan kontainerisasi di Proxmox. Kurang lebih seperti ini teman-teman gambaran dari arsitekturnya ya. Ini saya geser lagi. Nah, di levelan Linux kernel ini ada KVM, ya, ada AppArmor dan cgroup yang fungsinya untuk membagi resource ke setiap VM-VM. Kemudian dia terhubung ke QEMU sebagai emulator di sini, emulatornya si KVM, ya. Jadi VM-VM itu nanti di-spawn oleh si QEMU ini. Maaf Pak, share screen-nya ya. Kalau si kontainer akan di-spawn oleh si LSC, ya. Sorry Mas Raffi, boleh di-share ulang screen-nya Mas? Share-nya, share screen-nya hilang nih. Oh, share screen hilang ya. Iya, Oke, udah muncul lagi ya? ya udah muncul. Oke, start. Bentar, kok beda? Oke, oke, tadi sampai sini ya. Kita Windows. Oke, sip. Nah, tadi terakhir tadi di QEMU, jadi QEMU nanti menjalankan VM-VM. VM-VM punya OS-nya masing-masing dan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi kita. Ya, kalau kontainer dia ada Quest OS, terus fungsinya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi nantinya. Tapi dia sharing resource dan kernelnya menggunakan Linux kernel bawaan hostnya. Kurang lebih seperti itu. Bedanya kalau kita deploy VM dan deploy container ya. Di sini yang tugasnya menjalankan ya si KVM-nya dan si LSI-nya ya. Ada service-service juga nih yang menjalankan si Proxmox-nya, ada PVA proxy, PVA daemon dan segala macam ya. Ini nggak akan saya jelaskan satu persatu ya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, untuk manajemennya, kalau tadi kan kita bahas arsitektur, kemudian dia support virtualisasi dan kontainerisasi. Untuk manajemennya kita bisa menggunakan web base. Jadi akses saja ke IP Proxmox-nya dengan port defaultnya itu 8006. Nah, itu kita bisa lihat antarmuka web UI-nya ya. Atau CLI via
SSH, kita ke Proxmox-nya. Kemudian tersedia juga yang mobile ya, bisa di-download di App Store ataupun di Play Store teman-teman. Jadi sudah tersedia Proxmox VE Mobile. Jika ingin meremote melakukan manajemen ke Proxmox VE teman-teman. Ya. Kemudian juga ada REST API bagi teman-teman yang biasa membuat automation. Jadi misalkan mau buat deploy VM berapa banyak langsung sekaligus bisa komunikasi via REST API-nya Proxmox kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita juga tersedia fitur High Availability Cluster yang memungkinkan kita melakukan clustering. Nah, bedanya kalau misalkan standalone sama clustering, kalau misalkan kita sudah menjalankan fitur clustering, itu nanti bisa multi master cluster. Jadi nggak ada tuh yang namanya active standby. Itu nggak ada. Jadi misalkan ada dua host, kita clustering pakai Proxmox HA-nya, ya itu udah include jadi master-master mereka berdua. Jadi kita bisa deploy VM di host A, deploy VM di host B, ya gitu. Kemudian bisa melakukan live online migration. Jadi em, semacam kalau di VMware itu ada vMotion ya kayak gitulah modelannya. Jadi kita bisa live migrate, misalkan tadi di host A mau dipindah ke host B, storage-nya juga tadinya mau dipindah dari lokal ke NAS atau lokal ke NFS gitu bisa juga ya. Kemudian ada fitur Proxmox VE HA Manager yang memastikan availability dari setiap VM-VM-nya. Tahu health si VM-nya healthy apa enggak gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah itu, jadi Proxmox VE tersedia fitur HA clusternya juga ya. Kemudian kita lanjut lagi di fitur networkingnya dari Proxmox. Fitur networking dari Proxmox itu mendukung dua opsi ya, mendukung dua opsi yaitu Linux Networking Stack atau yang flat network, jadi langsung di interface-nya di Proxmox-nya ada interface apa gitu ya. Nanti kita bisa buat Linux Bridge. Nah, tipenya Linux Bridge ya yang menghubungkan interface si Proxmox langsung dengan interface untuk setiap VM-nya. Tapi terbatas ya kalau kita pakai yang Linux Networking Stack-nya terbatas hanya bisa membuat VLAN, bonding interface dan juga basic network routing. Nah, di Proxmox versi terbaru itu sudah tersedia SDN ya, Software Defined Network-nya. Jadi ini cangkupannya lebih luas lagi. Apalagi kalau misalkan teman-teman eh, membuat multi tenant gitu ya. Jadi di situ ada klien A, klien B, klien C, mau dipisahkan network-networknya, itu cocok lah kita menggunakan yang tipenya SDN. Itu udah tersedia juga di Proxmox-nya ya. Kita bisa membuat virtual zone, subnet, dan network, virtual network. Kayak gitu. Fitur networking di Proxmox-nya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini saya tipu. Harusnya ini bukan networking, tapi storage ya. Nah, untuk di Proxmox VA Storage, jadi kalau misalkan teman-teman mau integrasikan nih Proxmox VA dengan banyak storage, tipe storage ya, itu selagi dia disupport oleh Debian, ya itu support-support aja gitu. Jadi nggak terlimit lah ya. Kalau misalkan untuk local storage tipe bisa menggunakan LVM ya. Jadi kita bisa menggunakan LVM langsung directory file system ataupun ZFS storage. Untuk network storage tipenya ada LVM yang dia di backingi oleh SCSI ya. Jadi SCSI bisa dimonting ke si Proxmox-nya kemudian nanti dibuat LVM group gitu ya. Kemudian ada SCSI target, NFS serve folder, SMB dan CIFS untuk eh, Samba. Kemudian ada CHAP RBD bisa diintegrasikan juga. Escassilon, Gluster FS, dan CHAP FS. Ini untuk Proxmox VE support storage-nya. Nah, kemudian kita untuk backup-nya ya dari Proxmox sendiri juga sudah tersedia.
fitur backupnya ya, menggunakan tipe full backup. Default tipenya itu ya full backup. Ya, dia akan melakukan backup seluruh configuration untuk VM ataupun kontainer. Ya, seluruh datanya di backup. Itu tipenya full backup. Untuk menjalankannya bisa via UI ataupun menggunakan visit dump komennya. Jadi kalau kita jalanin via web UI-nya itu bisa. Ataupun via CLI menggunakan visit dump. Ya, biasanya kan teman-teman kalau mau melakukan retention backup, ya bisa diatur via cron, cron job, jalanin command visit dump, ataupun via UI-nya juga bisa. Ya, nah ini schedule backup, ya kita bisa mengatur schedule backup, backup yang dapat dijadwalkan pada hari atau waktu tertentu, dan juga memilih nih backup storage-nya nanti output-nya di mana akan disimpannya hasil backupan tersebut. Ya, kayak gitu. Backup modenya, nah di sini tersedia 3 backup mode ya, yang mempunyai resiko masing-masing. Yang pertama itu ada stop mode di backup mode Proxmox. Ya, kalau stop mode itu nanti efeknya apa? Dia akan mematikan VM-nya. Jadi VM-nya di stop ya, atau kontainer di stop sebelum proses backup itu jalan. Kemudian baru jalan prosesnya, tapi dengan keadaan VM-nya itu stop, jadi ada downtime nih. Keadaan VM-nya stop, lalu setelah proses backup-nya itu selesai, output-nya udah ada, restart servernya. Si VM-nya akan di start lagi. Ya, jadi proses downtime-nya itu ya selama proses backup itu jalan. Untuk yang tipe stop mode. Ada tipe berikutnya yaitu suspend mode. Suspend mode ini dia nggak sampai matiin VM ya, dan juga nggak sampai matiin service, tetapi hanya akan mensuspend. Jadi akan di freeze gitu, di pause VM atau kontainer selama backup ya. Terus kalau misalkan udah selesai proses backupnya, dia di resume kembali. Itu suspend mode ya. Ada yang tipe terakhir ya snapshot mode. Snapshot mode ini teman-teman nggak ada downtime lah, minim sekali downtime-nya ya. Jadi dia nanti akan ada suatu proses baru di VM-nya. Ketika ada proses baru di VM-nya, dia menjalankan proses backup tersebut. Efeknya apa? Kalau stop mode, ya ada downtime ya. Downtime-nya juga panjang lah, long downtime. Bisa berjam-jam atau bermenit-menit ya. Kemudian ada suspend mode. Suspend mode ini dia hanya akan di pause VM-nya. Downtime-nya nggak akan lama. Jadi cuma pause, suspend, terus jalanin backup, selesai jalanin lagi. Resume kembali VM. Kalau snapshot mode ini nggak ada downtime, tapi efeknya dia bakal meningkat tuh pemakaian resource-nya. Jadi resource usage CVM-nya bakal meningkat karena ada suatu proses, dan proses tersebut akan menggunakan resource I/O, input output, dan juga CPU. Jadi nanti pasti CPU-nya naik, IOPS-nya naik gitu ya, ketika menjalankan mode backup menggunakan snapshot mode. Kayak gitu. Oke, sebentar. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa benefits ya. Benefit kalau kita menggunakan Proxmox VE. Jadi dia itu ya open source software, kemudian juga nggak vendor login ya. Jadi kalau misalkan udah pakai Proxmox VE, nantinya mau ganti virtualisasi lain juga, misalkan mau dimigrasiin VM-nya ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, no vendor login lah. Kemudian dia menggunakan Linux kernel yang mana bisa kita optimize lagi, kita tuning-tuning lagi pun bisa ya. Instalasinya gampang. Jadi tersedia 2 opsi itu, yang menggunakan Proxmox OS-nya langsung, image Proxmox OS-nya langsung, atau dari Debian diinstal Proxmox kayak gitu ya. Kemudian tersedia web management interface, web UI.
Support untuk REST API bagi teman-teman yang biasa membuat automation, mempunyai active community yang besar ya. Jadi ada Proxmox support di situ ya. Dan itu kita bisa coba kalau ada kendala-kendala nanya di situ, diskusi komunitas lah ya dari Proxmox support tersebut. Ya, kemudian low cost lah di sini. Biaya administrasinya yang murah gitu ya. Jadi nggak ada license segala macam dan deploymentnya gampang juga. Jadi, nah, kira-kira itu gambaran Proxmox VA. Jadi virtualisasi open source ya kita bisa menggunakan salah satunya Proxmox VA tersebut ya, yang nggak kalah bagusnya dengan versi-versi enterprise yang lain gitu. Karena kenapa? Yang mendukung high availability cluster, ada fitur like migration, proses backupnya ada bisa kita sesuaikan. Tadi mau backup secara downtime yang lama, di stop dulu VM-nya atau live backup ya. Tapi dengan resiko nanti pemakaian resource dari si VM-nya akan meningkat kayak gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Di sini barulah kita akan bahas Proxmox Backup Server. Kenapa kita bahas Proxmox Backup Server? Jadi kalau misalkan mengandalkan fitur Proxmox-nya langsung yang bertugas melakukan backup, di situ kita tidak bisa mengatur retention backup-nya. Ya. Jadi ya full backup nih, pertama backup, 2 kali backup, 3 kali backup, 5 kali backup, ya lama-lama numpuk datanya, kita housekeeping-nya manual. Kita harus bersihkan manual data-data yang sudah tidak kita gunakan. Ya, nah kalau misalkan teman-teman butuh fitur yang bisa melakukan retention backup, ya itu nanti kita bahas di Proxmox Backup Server. Jadi fungsinya yang bisa seperti itu. Ya, Proxmox Backup Server kita bahas. Dia ini adalah salah satu open source platform juga untuk melakukan backup dan restore. Ya, jadi kita bisa melakukan backup dan restore menggunakan tools ya Proxmox Backup Server ini. Proxmox Backup Server adalah solusi backup untuk backup restore VM, kontainer maupun physical host. Ya, jadi VM-VM yang ada di Proxmox, kontainer-kontainer yang ada di Proxmox maupun ada satu physical host kita yang di luar Proxmox itu bisa kita lakukan backup ke Proxmox Backup Server ini. Gitu. Arsitekturnya nanti modelnya seperti ini. Jadi si Proxmox hostnya, si Proxmox VA tadi, ya, jadi host ini ya VA tadi, virtual environment-nya, ataupun kita punya physical host, ya menggunakan Linux host, terinstall namanya PBS Client toolsnya, sama dia harus connect dulu ke PBS-nya. Ya. Kalau Proxmox hostnya juga, misalkan dia lokal yang pakai SSD, dia harus menambah storage baru. Jadi si PBS-nya ini nanti di connect si Proxmox VE harus connect ke PBS, kemudian PBS-nya diolah menjadi sebuah storage, baru kita backup VM atau kontainernya ke PBS storage kayak gitu. Ya, jadi kalau Proxmox host-nya itu IP private, physical host-nya itu IP private, nggak IP public, memungkinkan nggak kalau kita bisa connect ke PBS server? Ya, memungkinkan selagi si PBS servernya ini reachable. Jadi sistemnya si host yang ingin di backup connect ke PBS-nya. Ya, misalkan di sini PBS-nya ada 2 disk ya, SDA yang berfungsi sebagai storage OS dan ada SDB. Disk yang kedua ini fungsinya untuk menyimpan data backupan. Ya, di sini harus dijadikan data store. Ya, kalau misalkan nanti teman-teman bingung ngelihat topologi dan skenario ya nanti kita praktikkan ya. Teman-teman bisa lihat gimana prosesnya. Kayak gitu. Kemudian dari Proxmox Backup Server ini ya bagi teman-teman nih yang nanyain kalau misalkan oh pakai PBS nih datanya aman nggak ya? Ya sudah jelas aman gitu ya. Yang pertama dia encryption, ada fitur encryption yang mana menggunakan eh, AES 256, kemudian ada checksum algoritma
yang menggunakan SHA-256. Kita juga bisa mengatur user role dan group permission, serta ada fitur ransomware protection ya dari si Promox Backup Server ini. Kayak gitu. Fitur manajemennya, kalau misalnya kita mau manajemen si PBS-nya, Promox Backup Servernya, itu ada UI-nya juga sama kayak Promox VA tadi, bisa juga via CLI ataupun REST API, sama ya. Jadi bisa menggunakan Web UI, CLI, via SSH-nya, ataupun menggunakan REST API. Kemudian juga kita bisa langsung mengintegrasikan ya. Jadi kalau misalkan ada Proxmox VA di kantor, terus ada mau backup ke Proxmox Backup Server, itu bisa langsung diintegrasikan via Proxmox VA-nya. Jadi bukan dari setiap VM-VM-nya kita konekin ke PBS, nggak cukup dari Proxmox VA-nya aja yang punya banyak VM, nanti dikonekin ke PBS-nya. Ya. Jadi dia bisa terintegrasi dengan Proxmox VA, mau itu standalone, mau itu cluster, itu udah bisa lah digunakan ya. Sudah support lah, kompatibel lah ya. Nanti caranya cukup ditambahkan si PBS sebagai storage di Proxmox VA-nya. Kita masuk ke demo mungkin ya. Untuk demonya ini nanti kita lakukan, saya mulai dari proses ordernya dulu nih. Order salah satu produk Bisnis Geo juga ya, yang mana bisa digunakan untuk membuat virtualisasi VM ya. Nah, di sini yang dibutuhkan untuk lab setup guidelines itu server Debian Linux ya, mau versi 11 atau 12 ataupun 10 dan bawahnya nggak masalah ya. Terus dengan spesifikasi minimum itu 2 core CPU, 2 GB RAM, dan ada satu additional disk yang terpisah dari OS sekitar 8 GB lah untuk backup ya. Jadi kita butuh di sini, coba saya gambarkan. Nanti kita ada satu VM ya di sini yang akan kita installkan Proxmox Backup Server, yang mana nanti dapat disk yang pertama itu untuk slash partition, yang satu lagi di sini disk untuk data backupnya. Ini untuk data backup, ini untuk OS partitionnya. Ya, untuk OS partition berapa bebas ya, misalkan 20 giga atau selebihnya. Untuk data backup disesuaikan, berarti nanti ada berapa banyak data yang mau di backup gitu ya. Ya sekitar 10 lebih lah. Kalau pada lab saya ini ya sekitar 10 lah, 10 giga data aja. Sebanyak-banyak. Ya, atau kita buat 50 ya. Takutnya nanti nggak cukup dari VM-VM yang saya backup. Oke, di sini saya coba dulu untuk order ya. Nah, di sini teman-teman, Oke, Mas Raffi, sorry. Sebentar, gimana? sebelum masuk ke demo, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman dari peserta bisa tanya di kolom chat ya, di kolom komentar ya. Oke, mungkin Mas Raffi bisa di-share ulang lagi, dilanjut. Oke, saya share ulang lagi ya. Oke, Nggak bisa nih host disable. ya sebentar. Ya, Mungkin sambil menunggu nih Mas, ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin menarik ya. Eh, nah ini ada dari Pak Dino Ananda. Apakah oke. Proxmox Backup ini secara arsitektur membutuhkan satu physical server atau bisa VM guest dari Proxmox VE existing? Hmm. Nah, dan bisa dijelaskan topologi dan gambarkan topologi fisikalnya seperti apa gitu, Mas. Oke, kalau untuk topologinya mungkin nanti seiring kita berjalannya waktu ya, seiring kita demo nanti. Hmm. Oke, kalau Satu untuk dulu nih.
Ya, Habis ini kita physical mulai lanjut lagi. servernya. Physical servernya, em, gini. Jadi kan kalau misalkan di sini kita kondisinya ingin membackup VM-VM yang ada di dalam Proxmox-nya, ya. Nah, kalau misalkan itu di dalam Proxmox VE kita buat VM lagi, kita backup ke sana, sama aja dong nanti yang berat ya si host Proxmox-nya. Jadi kalau Proxmox-nya bermasalah, nanti si VM-nya kenapa-napa. Jadi better ya dipisah. Entah itu di cloud sendiri ada VM, ataupun ada satu physical server sendiri yang bertugas nantinya untuk penyimpanan backupnya, itu possible. Yang penting ya di luar aja, di luar dari si Proxmox VE-nya tersebut. Gitu. Oke, siap. Semoga menjawab ya. Nanti akan ada sesi Q&A lagi. Silakan dilanjut, Mas. Oke, kita lanjut ya berarti untuk demonya. Oke. Oke. Nah, di sini kebetulan saya untuk instalasi Proxmox backupnya itu menggunakan produk Bisnet Geo, yaitu NVC. Jadi NVC itu dia dalam bentuk sebuah VM, ya, yang mana bisa kita customize size-nya, kemudian disk-nya juga bisa kita customize, misalkan mau nambahin berapa banyak disk di sana, ya. Kemudian networknya mau public atau private bisa kita sesuaikan juga gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan login dulu ya ke portalnya. Oke, Oke, di sini saya akan contohkan untuk mengorder NVC-nya ya, Neo Virtual Compute-nya. Ada di menu Compute, kemudian pilih Neo Virtual Compute. Nah, di sini saya udah ada beberapa banyak VM ya, untuk testing juga, karena ini akun testing lah ya. Di sini saya create new, kita kasih nama PBS Webinar. Regionnya ada tiga, teman-teman bisa milih di Jakarta, West Java, atau Banten. Di sini saya contohkan di West Java aja ya. Kemudian zone-nya AZ01. Nah, untuk operating system milihnya Debian. Ya, kita pilih Debian. Flavornya cukup yang 4.2 aja. Cukup ya, 2 core CPU, 4 GB RAM, dan 60 GB disk untuk OS partition. Billing cycle mau menggunakan yang hourly, monthly, quarterly. Di sini saya milih yang monthly. Keeper-nya kebetulan saya sudah input keeper ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menginput keeper ada di menu keeper di sini. Ya. Jadi saya sudah buat keeper, import keeper baru untuk laptop saya. Oke, jadi pilih keeper saya. Oke. Networking, nanti teman-teman kalau misalkan belum ada network, bisa buat network baru di sini. Tentukan range IP si VM-nya, mau seperti apa ya. Di sini saya menggunakan, saya samakan saya kayak sebelumnya. Sini, V2, Oke, public network, subnetnya pilih, routernya public router.
Oke, security groupnya default public IP tinggal pilih ya. Nanti kalau misalkan teman-teman public IP-nya belum muncul, bisa di menu sini nih, public IP. Ya, tinggal add public IP, nanti dapat IP public. Oke, kalau sudah next, kita coba order dulu. Oke, kita tunggu dulu proses build-nya. Oke, ini sudah. Saya coba ping. Oke, sudah bisa. Kita cek tadi loginnya menggunakan user apa. Bentar. Oke, loginnya menggunakan user Debian, kiper saya. Ya, sudah masuk ya. Di sini speknya 2 core, oke, 4 GB RAM, ya. Oke, nggak ada swaps ya. Disknya 60 GB untuk partisi masnya. Nah, tadi kan ketentuannya kita ingin buat ya. Di sini satu lagi nih, data backup. Kalau ini udah 60 GB, data backup kita buat 50 GB aja. Kalau mau nambahin disk baru, itu ada di menu tadi. Kalau ini kan PBS-nya Neo Virtual Compute ya. Neo Virtual Compute. Untuk disk baru itu menunya di sini. Di sini ada menu storage. Dari menu Neo Virtual Compute masuk ke Compute, Neo Virtual Compute, ada pilihan sub menu storage. Oke, kita klik new aja ya. Di sini tipenya block storage, dia PBS webinar data. Regionnya harus sama dengan si VM-nya tadi. Pilihnya tipe NBS, Neo Block Storage ya. Oke, size-nya mulai dari 1 GB, kita set aja 50 GB. Attach to virtual compute, pilih ke VM yang PBS-nya. Oh, nggak bisa. Oke, underscore. Webinar data. Underscore.
Or bisa saya underscore. Oke, di sini saya sudah order block storage 50 GB. Cek lagi email. Oke, sudah terattach ya. Jadi ketika kita order auto attach ya. Tadi tinggal dipilih virtual compute-nya apa. Oke, sudah ada 50 GB. Ini untuk nanti kita penyimpanan di PBS-nya, data-data backup-nya nanti ke sini ya. Ya. Oke, VM-nya sudah jadi. Langkah berikutnya ya. Nah, modelnya nanti seperti ini. Nanti saya gambar juga tadi di Excel draw-nya ya. Di draw. Jadi yang kita lakukan nanti login menggunakan user root di server Linux Debian-nya sudah. Nah, yang harus kita lakukan untuk instalasi PBS-nya, di sini kita harus tambahkan repository dulu. Repository untuk Debian dan juga repository untuk Proxmox backup non-subscription-nya. Ya. Baru kita lakukan instalasi Proxmox serta nanti kita manajemen. Ya. Untuk instalasi PBS itu kita bisa buka link referensi Proxmox backup server. Pilih menu Get Started. Ya. Ini ada yang ISO image. Kalau kita kan enggak ya, dari Debian kita. Read the full installation guide. Nah, saya copy juga di chat ya, bisa harusnya. Nah, ini untuk link instalasinya. Ini pertama kita tambahin Debian paket repository ya. Kebetulan saya sudah catat juga di catatan saya. Oke, kita jalankan instalasinya dulu ya. Oke, Oke, kita add dulu repository. Sip. Ya, kita butuh key-nya dulu. Update. Ya, ini saya copy dari sini juga ya. Key. Ini repository non-subscription-nya. Kemudian update dulu reponya. Oke, kalau sudah diupdate, kita... Oh ya, karena ini OS-nya Debian 11 dan tadi menggunakan repository Debian 12, ya baiknya kita update dulu aja. Ya, upgrade. Oke, kita tunggu. Harusnya tidak lama nih prosesnya.
Oke, Mas Raffi, mungkin sambil nunggu ya. Ini prosesnya jalan, Ya, kita sambil jawab-jawab lagi pertanyaan ya. ya boleh, Mas Alvin. Oke, mungkin coba kita pilihkan. Wah, udah ada pertanyaan yang udah ada yang jawab juga. Em, ya, mungkin ini juga sebenarnya sudah dijawab, tapi ada pertanyaan juga dari Pak Ari Purnomo. Apakah ada spesifikasi khusus ketika ingin migrate VM dari VMware ke Proxmox? Mungkin kalau dari Mas Raffi gimana nih? Oke. Yang nanya tadi Pak Ari ya, Ari Purno. Hmm. Oke, bentar saya cek dulu. Jadi kalau misalkan dari environment non Proxmox ya, salah satunya contohnya ya VMware tadi. Jadi biasanya kan kita melakukan backup dulu nih, backup jadi OVA, kemudian OVA-nya kita restore di VMware-nya. Nah, menariknya fitur dari Proxmox VA-nya ini sekarang tersedia fitur untuk integrasi dia dengan si VMware ya. Jadi menunya ada di, bentar, saya lupa menunya ada di mana. Add. Nah ini, jadi di data center storage di sini ada langsung ke ESXi. Nah, di sini tinggal tambahkan IP address host ESXi teman-teman ya. Jadi lengkapi server, username, password, nanti add, kemudian nanti kita bisa lihat list VM-VM yang ada di VMware ESXi-nya. Nanti tinggal di migrate deh ya. Jadi sekarang udah simple, Pak Ari Penomo. Ada fiturnya langsung dari Proxmox VA-nya. Kayak gitu. Oke, oke, Mas Alvin, kita lanjut lagi ya. Prosesnya udah selesai. Oke, siap. Nah, instalasi ini update-nya. Oh, ini baru update. Kita lanjut instalasinya. apt install. Oke, instalasinya selesai. Kita cek status PBS-nya. Sudah aktif dan dia listen di port ya 8007. Nah, selanjutnya setelah selesai instalasinya, next kali draw-nya namanya. Ya, service PBS-nya sudah aktif, dia listen di 8007. Barulah kita melakukan manajemen PBS-nya via web UI. Untuk manajemennya. Oke, kita lanjut untuk manajemennya. Oke, dari IP yang saya dapat tadi,
Oke. Port 8.7. Ya. Oke. Nah, kalau usernya kan kita menggunakan user. Nah, user rootnya belum kita kasih password nih. Kita kasih dulu passwordnya. Password root. Oke. Baru kita bisa login root. Passwordnya apa tadi? Ya, sip. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dashboardnya. Jadi di sini kita bisa lihat uptime, ada fingerprintnya, I/O delay-nya, I/O weight-nya ya, load of rates dan data store usage, running task dan sebagainya. Nah, untuk data store di sini kalau tadi kan yang lokal ya. Kalau storage disk di sini ada dua nih. VDA, sorry. VDA ini udah mount dan dia terpakai untuk OS. Kemudian ada VDB, VDB ini yang masih kosong ya dan juga belum jadi data store. Nah, untuk mounting ya, biasanya kan kita jalankan dulu partitioning terus mounting ya. Kalau udah pakai PBS ya kita simple sih. Ini tinggal di menu directory dari administration storage disk, create directory, disknya VDB, file sistemnya pilih XFS atau ext4. Saya XFS saja. Namanya, nama directory misalkan data backup, add as data store. Oke, centang aja. Jadi nanti si VDB akan dijadikan data store dari si PBS-nya. Data store, data store-nya menggunakan si VDB. Ya. Create, tunggu dulu. Buka fs.xfs. Oh, XFS-nya nggak ada. Coba kita ganti ext4. Kita create ya. Kita wipe dulu. Bentar. Ext4 aja. Data backup. Oke, tadi kenapa gagal? Karena XFS-nya saya belum terinstall. Jadi kalau mau pakai XFS harus diinstal dulu. Ya, cuma saya menggunakan yang sudah ada aja yaitu ext4. Nah, kita lihat di sini data store sudah ada satu data store, MNT data store data backup. Size-nya ya 50 GB tadi. Ya, di sini ada menu konten, ya, ada menu prune base, garbage collection dan prune, syncing jobs, verifikasi job dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mengatur juga konfigurasi akses kontrol user yang digunakan. Kalau pakai user root kan terlalu riskan ya. Jadi kita bisa tambahkan user, misalkan username-nya webinar, realm-nya pilih ya hanya satu ya. Passwordnya isi, expired never, oke, add. Oke, saya sudah tambahkan user webinar. Selanjutnya apa? Permission-nya. Jadi dengan menggunakan user webinar, dia bisa mengontrol data store yang mana. Di menu permission, add user permission. Nah, tab-nya dia bisa mengakses data store, data backup. User yang digunakan webinar at PBS. Role-nya admin, data store admin. Saya kasih aja data store admin dia, hanya untuk proses backup restore saja. Oke. Add, sip. Jadi di sini kita sudah melakukan administrasi, ya, membuat data store baru, namanya data backup.
kemudian sudah ada user yang kita alokasikan, yaitu user webinar, role-nya sebagai data store admin, yang mana dia bisa mengakses ke data store tersebut, data webinar. Ya. Nah, itu di Practice Lab install Proxmox Backup Server. Jadi proses instalasinya ya simple ya, nggak terlalu sulit juga. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lakukan integrasi dengan Proxmox VA. Ya, integrasi dengan Proxmox VA, yang mana kita butuhkan di sini tadi Debian Linux 11 atau 12 yang sudah terinstall Proxmox Backup Server. Selanjutnya kita lakukan nah, kemudian berikutnya kita butuh Proxmox VA yang sudah ada VM-VM yang running di dalamnya. Ya, topologinya seperti ini. Jadi nanti ya di skenario saya di sini ada PBS yang tadi ya. Di sini ada PBS-nya, listen di 8007 ya. User yang bisa digunakan adalah webinar PBS. Data store yang bisa digunakan adalah data backup. Ini PBS-nya sudah. Nah, di sini ada, misalkan di sini ada Proxmox VA. Ya, Proxmox VA yang ada di site A, dan ada Proxmox VA yang ada di site B. Di sini kondisinya saya coba melakukan migrasinya dulu. Nah, di Proxmox VA site A di sini ada VM namanya tes VM webinar. Nanti ingin saya clone ke Proxmox VA yang ada di site B. Tapi di sini saya menggunakan metode menggunakan si PBS ini. Jadi, gimana cara menghubungkan Proxmox VA site A dan site B ke PBS? Yaitu dari Proxmox VA itu melakukan connect ya ke PBS ya. Jadi Proxmox VA-nya nggak usah diekspos IP public, nggak masalah. Yang penting si Proxmox VA-nya reachable ke PBS-nya. Connect ya. Nah, cara connect-nya menggunakan kredensial ini. Tuh, ya. Nah, di sini saya sudah ada lab-nya. Ini PBS-nya saya, Proxmox VA saya di, nah ini Proxmox VA saya yang di site A misalkan. Nah, di sini ada tes VM webinar. Nah, gimana caranya supaya saya bisa terkoneksi, connect ke PBS tadi? Itu di menu data center. Jadi teman-teman akses ke menu data center, pilih storage, terus add ya dari Proxmox VA yang di site A. Oke, kita coba di site A, data center nih ada menu storage, add, tipenya pilih yang Proxmox Backup Server. Pilih yang ini, ID-nya masukkan PBS webinar, namanya, servernya isi IP address si PBS-nya tadi. Si IP address PBS-nya, username-nya tadi webinar @pbs ya. Passwordnya apa tadi?
Ya. Node-nya pilih, eh, karena saya ada 2 node di sini, saya pilih yang staging saya. Data store-nya tadi namanya data backup. Ya. Namespace-nya belum kita buat ya, jadi kita bisa ngatur juga namespace di sini. Data store, data backup, konten. Nah, di sini. Namespace ini berfungsi untuk apa? Untuk memisahkan. eh, Memisahkan biasanya sih per tenan gitu ya. Misalkan klien A, klien B mau kita pisahin namespace-nya supaya datanya nggak di satu view yang sama kayak gitu. Atau development, production, staging mau kita pisahkan juga data-datanya secara view, secara namespace bisa seperti itu. Grouping namespace-nya. Atau saya akan buat namespace di sini, nama namespace-nya development gitu ya. Create. Nah, kita nanti mau backup ke namespace ini. Ya, udah dibuat. Nah, di sini namespace-nya masukkan development. Fingerprint-nya didapat dari PBS. Fingerprint-nya dari PBS di menu dashboard show fingerprint. Show fingerprint, copy, masukkan di fingerprint. Ya, jadi diisi eh, nama servernya, kredensialnya, username, password, node-nya pilih yang mana, data store-nya apa, namespace-nya apa, sesuaikan. Nanti tinggal di add. Oke. Nanti akan muncul di menu storage-nya. Jadi kita cek di Proxmo VA masing-masing. Di sini ada nih PBS webinar sudah muncul. Lihat size-nya 50 GB. Ya, di sini backup-nya masih kosong, belum ada backup. Oke, jadi sudah connect nih. Proxmo VA yang di site A saya ke PBS. Sekarang yang di site B masih kosongan, belum ada VM-nya. Ini ya, masih kosongan, belum ada VM-nya, baru ada router. Kita konekin juga. Masuk menu data center, storage, PBS, masukkan IP address servernya, webinar PBS, data store-nya, data backup, namespace-nya development, node-nya pilih satu node aja. Oke, fingerprint-nya sama, copy lagi. Kenapa nih? Not verified. Ada salah. About data backup development. Jangan saya salah komplit. Read storage failed PBS webinar error fetching data store. Oke, saya refresh dulu. Tambahin lagi. Backup. Oke, sip. Sudah bisa. PBS webinar. Cek juga di storage sudah muncul. PBS webinar 50 GB. Oke, sekarang kita coba lakukan backup. Nah, backup tipe itu kita bisa yang one time backup dan retention backup.
ya. Itu menunya berbeda dia, lokasi menunya berbeda. Jika teman-teman ingin melakukan one time backup, itu simple. Sorry, gambarnya one time backup itu di menu VM, klik ke VM-nya. Di situ ada menu backup, ya. Terus backup deh. Kalau retention backup di menu data center, backups, terus add, ya. Backup tipenya ada one time backup sama retention backup. Itu dijalankan di mana? Di PBS apa di Proxmox? Jalankannya di Proxmox VA-nya. Jadi kalau PBS ini cukup untuk data store dan juga untuk melakukan nanti kita retention, prune ataupun GC, garbage collection, housekeeping lah, ya. Jadi housekeepingnya itu nanti di dalam PBS-nya. Oke, kita coba backup one time ya. Nah, ini dari yang set A saya masuk ke VM tes VM webinar. Oke, saya lakukan backup. Nih menunya. Storage-nya pilih PBS webinar. Backup now. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, storage-nya kita sudah pilih PBS webinar. Modenya ada snapshot, suspend, sama stop yang saya jelaskan tadi. Kalau stop dia dimatiin. VM-nya setelah proses backup selesai, di restart, dinyalain lagi. Kalau suspend dia nggak dimatiin, tapi di freeze. Ya, di freeze ya kalau kita ping ya dia DHU nanti. Kemudian ada snapshot. Snapshot ini dia nggak ada downtime lah. Cuman emang makan resource aja. Ya, jadi ada banyak tipe-tipenya. Di sini ada protected untuk kita enable fitur protected supaya ketika hasil backupannya ada, ketika nanti ada proses prune atau GC dia nggak kena. Jadi diprotect supaya nggak kena prune atau GC. Jadi nggak bisa dihapus lah kalau protected. Ya. Compression sudah defaultnya menggunakan ZLSTD. Jadi ini fitur compressing yang dibuat oleh Facebook ya. Teman-teman bisa lihat kalau mau lihat komparasi rasio kompresnya seperti apa ya bisa dicek-cek ya di sini. ZSTD nama fitur untuk compressionnya ya. Notification mode kita bisa kirim email juga kalau proses backupnya selesai ataupun gagal gitu ya. Oke, ini gini aja, simpel aja. Kita coba untuk demonya. Backup. Nah, ini kan saya pakai yang tipe snapshot ya, jadi nggak ada downtime. Oke, tunggu dulu. Udah banyak ya pertanyaannya. Iya Mas, mungkin kalau mau sambil dijawab bisa juga Mas. Ya,
Migrate VM VMware ke Proxmox, wajib keadaan stop. Iya, jadi wajib keadaan stop. Ke ini terkait server Proxmox, satu episode itu banyak server. Oh, itu tentang produk ya. Oke. Oh, udah selesai prosesnya. Oke. Ini prosesnya sudah selesai, backupnya sudah. Em, kita cek di PBS ya. Ini udah kedeteksi dia. PBS kita cek data backup, development, namespace-nya. Nah ini VM ID 9101. Di sini tes VM webinar. Size-nya 22 GB. Jadi untuk pertama kali backup, ya dia menggunakan full backup. Ya, ini full backup 22 GB data si VM-nya. Jadi di sini si tes VM webinar ini ukurannya 20 GB. Dia cuma satu partisi saja. Disimpanlah datanya ke PBS, tes VM webinar ini. Ya, proses backupnya tadi sudah berhasil. Sekarang gimana caranya kita mau melakukan restore? Ya, si tes VM webinar yang sudah ada di PBS kita restore ke Proxmox VM. Nah, menunya juga sama. Sorry, saya restore. Kalau restore cuma satu ya, one. Nah, untuk menu restore, em, masuk ke menu backup ya. Terus ada menu untuk restore. Jadi menunya di mana? Menunya di sini. Nah, ini yang di side B. Masuk ke menu backupnya kosong. Oh, sorry. Bukan ke menu backup. Ke storage-nya, PBS webinar, backup. Nah, di sini. Di menu storage-nya backup. Nah, di sini ada data VM-nya. Kita tinggal pilih restore. Restore ke storage si Proxmox VE-nya apa, lokal. Di sini karena saya cuma ada lokal. VM ID-nya ya 100 aja lah ya. Ada live restore juga kalau misalkan nanti nggak mau downtime si VM-nya. Karena sekarang kan kondisinya SSD belum ada ya. Jadi kita langsung restore aja. Oke, tunggu dulu proses restore-nya. Izin bertanya, kira-kira kalau perbandingan lebih bagus membuat backup VM dengan integrasi ke NAS atau menggunakan PPS ya? Kita gini aja, kalau misalkan di PBS kan selain fiturnya dia bisa integrasi dengan Proxmox langsung ya, em, dia ada juga fitur untuk housekeepingnya tuh. Kalau misalkan bisa dibuat perbandingan aja, kalau dinas dia bisa nggak tuh melakukan housekeeping atau sejenisnya gitu. Ya, selebihnya sih kalau pakai PBS atau NAS ya tinggal di compare aja sih. Di lapangan kondisinya seperti apa gitu. Oke, ini restornya sudah. Nah, ini udah jadi VM-nya sudah ada. Kita coba nyalakan ya. Hardware-nya saya ganti, network-nya. DNS-nya saya ganti. Oke, kita nyalakan.
Oke, sudah. Root. Oh, IP-nya belum saya rubah. Eh, cek dulu Devin. Oke, ls slash data. Oke, sudah ada ya. Jadi benar-benar kondisinya sama seperti VM yang di site A, gitu. Benar-benar satu VM yang dilakukan backup. Oke, nah kita sudah coba ya untuk melakukan backup dan restore pada PBS, yang mana ini melakukan integrasi PVA integration. Nah, kita lanjut berikutnya. Oh, sama ini paling saya informasi ke teman-teman ya. Kalau misalkan mau lakukan backup secara retention, secara schedule, sorry, itu masuk ke menu data center backup. Nah, di sini kita bisa lakukan schedule ya, dari node mana storage-nya nanti arah ke PBS webinar, schedule-nya misalkan every day, setiap jam 9, select VM-VM-nya, ya misalkan tes VM webinar yang dipilih, kemudian pilih modenya, mau dibuat snapshot, suspend, atau sejenisnya, ya. Nih, sini bisa kita atur retention, ya, keep less, jadi berapa banyak data backupan yang disimpan gitu. Kalau keep all backup misalkan 10 hari, berarti kan nanti ada 10 data backup. Itu nggak ada retention untuk dia menghapusnya. Kalau misalkan ingin di-enable, bisa di-enable. Di sini keep last-nya misalkan maksimum 6 atau 10 data backup. Ya, kalau keep last itu jumlah total data backupnya yang disimpan. Atau keep daily, misalkan data yang hanya 3 hari yang lalu atau data yang hanya seminggu yang lalu, itu bisa kita atur juga di keep daily. Keep only data yang paling lama sebulan ini atau 2 bulan yang lalu bisa kita atur. Ada hourly, weekly, dan yearly kayak gitu ya, bisa kita atur. Nah, di sini kalau sudah tinggal decrypt, nanti jalan nih ya. Job-jobnya nanti bisa kita lihat di PBS dashboardnya. Nanti di sini ada running task, ada job-jobnya apa saja yang jalan. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk setup yang tipenya backup schedule. Nah, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke demo backup client. Jadi apa bedanya backup client ini sama yang Proxmox VA integration tadi? Jadi kalau di Proxmox VA integration kan langsung tuh ada banyak VM-VM yang ada di Proxmox, kita backup ke PBS, ya. Kemudian kita restore lagi dalam bentuk VM lagi, kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang tipe backup client, misalkan di PBS, ya, data-datanya sama. Di sini ada physical host, ya, physical host. Mau itu OS-nya Debian, Ubuntu, Red Hat, atau Windows, itu possible. Kita lakukan backup. Output backupnya di PBS nanti jadi kayak gimana nih? Kalau misalkan untuk yang physical host, ya. Jadi kalau yang physical host sama, dia connect juga. Sorry, nih, dia connect juga ke PBS, ya. Jadi ini bukan bukan P2V ya. Jadi bukan P2V, bukan langsung jadi physical to virtual gitu, Kak. Tapi dia metodenya backup data di disk.
Ya, jadi yang di backup si PBS itu adalah data di disk physical hostnya. Jadi misalkan di physical hostnya ada slash partition, size-nya 22 giga gitu ya. Usage hanya 10 giga. Nah, di dalam slash kan itu ada berbagai macam lah ya, ada slash data, kemudian ada etc dan lain-lain. Ya, kalau Windows kan berarti misalkan C-nya ini backup nih, 100 giga, pemakaian baru 10 giga, data-data dokumen dan lain-lain. Nah, itu yang di backup hanya data di disknya saja. Ya, jadi misalkan slash-nya si physical Debian yang ukurannya 10 giga. Nah, itu kesimpan nanti di PBS. Ya, datanya. Nanti kalau mau di restore, tinggal restore lagi ke physical hostnya. Atau kalau misalkan ada VM di Proxmox-nya yang mau dapat data yang sama dengan fisikalnya bisa juga. Ya, tinggal di connect. Tapi di sini nanti ada VM-nya new Debian. Nah, misalkan new Debian ya. Nanti data-data physical Debian di copy ke new Debian ini. Kayak gitu. Jadi metode yang kedua yang menggunakan Proxmox Backup Client dia seperti itu. Yang di backup adalah data di dalam disk si hostnya, physical hostnya. Kalau yang PBS ke Proxmox VE benar-benar satu VM plug gitu ya. Kayak gitu bedanya. Kita coba ya untuk yang data di hostnya, secara physical host. Oke, di sini saya siapkan PBS dan juga saya siapkan Proxmox Backup Client ya di physical hostnya. Topologinya kayak gini, ada di on-prem physical host Debian 12, IP address-nya sekian, ya kepake 1,9 giga. Mau saya backup, masukin ke PBS. Kita coba. Nah, di sini saya nggak coba untuk prepare VM-nya ya. Paling saya coba nih, sudah ada VM-nya lah. Physical. Oke, di sini udah ada Proxmox Backup Client. Jadi instalasinya sama kayak yang sebelumnya, yang dari dokumentasi Proxmox Backup Server ya. Sama, cuman paket yang diinstal aja yang berbeda. Kalau klien itu ini repositorinya juga beda ya, server installation. Nah, kalau Proxmox Backup Server dia paketnya Proxmox Backup Server. Kalau klien Proxmox Backup Client. Cukup itu aja. Repositori sama sih, nggak beda. Oke, di sini udah ada. Saya akan coba tes backup ya. Proxmox Backup Client. Proxmox Backup Client. Komennya ini saya udah catat juga ya. Kita coba dari sini aja. Backup. Backup server, backup client. Backup client usage. Nah, ini.
Oke. Proxmox backup client backup root .pixar slash jadi slash folder si physical Debian ini akan di backup karena kita pakai namespace minim namespace development repositorinya username-nya tadi apa webinar at pbs IP address-nya apa lokasinya di data backup salah apa nih coba cek salah min namespace oh sorry min ns saja nah ini loginnya apa yes Y. Nah ini lagi ngupload slash foldernya di backup sambil nunggu ya nih. Untuk HA di Proxmox syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama ada multi host ya, ada dua host Proxmox lah. Kemudian di setup cluster. Jadi ada fitur cluster. Lihat fiturnya di mana di Proxmox-nya. Di Proxmox, oh ini nutupin ya. Oke. Nih di Proxmox data center cluster. Nah, tinggal di create cluster untuk salah satu host. Di host satu lagi join cluster. Nah, ya. Jadi create cluster di satu host, host yang lainnya join cluster. Kayak gitu. Kemudian ada satu central storage, ya itu pakai NAS atau sejenisnya untuk tempat penyimpanan si VM-VM-nya. Jadi nyimpannya nggak di lokal-lokal. Kalau di lokal-lokal, host yang satunya mati, VM-VM bakal mati dan nggak pindah. Karena ya kayak gitu kan nggak HA ya. HA di sini kan supaya kalau mati nih, satu host dia pindah. Jadi harus ada tempat penyimpanan storage untuk VM yang berbeda. Kira-kira kayak gitu kalau HA di Proxmox ya. Oke, kita lihat lagi prosesnya udah selesai belum. Oke, sudah. Ya. Backupnya 1,7 giga. Jadi total pemakaian si ininya saja. Total pemakaian si disk slash partisinya aja. Kalau mau ngecek di mana ceknya di data backup ya development. Nah, di sini ada host physical Debian. Ini ada datanya ya. Yang ini 1,7 giga DIDX. Ya. Ini bisa dibuka. Terus oh bisa nih. Ya, jadi ada data. Data tadi kan ada file 1 sampai berapa banyak ya. Nah, itu masuk semua di data. Root Pixar, jadi dia akan nge-copy root partisinya. Slash dan parent-parentnya ikut juga. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau restore, kayak gimana? Mau restore, kita coba. Kita hapus slash data. Sekarang kan masih ada. Yes. Kalau mau restore, komennya, bentar. Kita cek lagi. Ini backup di satu.
Oke, Proxmox backup client snapshot list. Kita snapshot list dulu. Oke, ini ya ada ya yang host physical Debian. Nah, ini snapshot. Oke, kita coba jalankan. Backup file restore. Ini snapshot name-nya ya. Snapshot name-nya berarti host physical ini. Update path-nya ke slash development. Ini access slash bin nggak bisa. Oke, berarti kita taruh di slash data. Nah, ini restore. Kita juga sebenarnya bisa milih ya per file restore-nya. Gitu. Kalau ini kan langsung per blok root besarnya. Oke, sudah kita lihat ls slash data. Nah, isinya kayak gini. Isinya seluruh root besarnya tadi. Kalau mau dipilih spesifik slash data saja, itu bisa juga. Ya. Nah, kira-kira modelannya seperti itu, teman-teman. Untuk Proxmox backup client. Ya, jadi kita udah gunakan tadi kita bisa integrasikan Proxmox VE langsung dengan PBS yang mana bisa melakukan backup VM-VM di dalam Proxmox VE-nya atau jika ada physical host yang mau di backup ke PBS pun bisa ya. Gitu. Dia yang di backup itu satu folder satu ya root directory ya C directory atau slash directory tadi. Kira-kira kayak gitu. Selanjutnya, Mas Alvin, paling kita Q&A ya. Ya, Mas Raffi, Oh, sekarang kita, bentar. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan ya. Jadi udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Beberapa udah dijawab juga sama Mas Raffi tadi ya. ya. Oke, eh mungkin sebelumnya karena keterbatasan waktu juga ya mungkin nggak bisa semua kita tampilkan pertanyaannya. Nanti bagi pertanyaan yang mungkin belum terjawab bisa ajukan pertanyaan lagi ke email kita ya bisa di email ke marketing@bisnetgio.com atau nanti akan atau bisa email ke Mas Raffi langsung boleh ya? Ke Mas Alvin aja. Oke boleh ke saya juga boleh. Nanti bisa di email langsung ke saya di alvin@bisnetgio.com ya. Saya bagi yang mau tanya-tanya lebih lanjut boleh banget bisa ke email saya langsung. Oke, eh, kita langsung mulai aja ya pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Rahmat mau tanya terkait backupnya. Misalkan physical host di backup ke Proxmox backup server, apakah dimungkinkan restore ke new VM di Proxmox host? Kalau dimungkinkan, bagaimana dengan hardware compatibility terhadap VM-nya? Nah, gimana tuh Mas? Ya, pertanyaan bagus nih. Jadi
Kalau misalkan physical host ya, mau kita lakukan backup terus ke restore ke VM, yaitu em, karena tadi kan kita lihat ya dia nge-copy slash boot, kemudian dan lain-lainnya. Nah itu emang harus identik gitu. Jadi benar-benar harus identik dari sisi CPU tipe, kemudian RAM-nya disamakan. Ya itu harus benar-benar identik lah dengan yang host di backupnya. Kayak gitu, Mas Alvin. Oke, jadi harus identik ya. Nah, Mm-mm. eh, mungkin bisa, semoga ini bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mas Yogi ya. Dalam perencanaan storage pada Proxmox sebaiknya menggunakan SAN, SAN, atau lokal di setiap host. Ya, silakan, Mas. Atasnya ya? Ya, Itu yang atasnya, Mas. Pertanyaan atas. ya, ini kita dari atas dulu. Oh, dari atas dulu. Iya, apa tadi udah dijawab ya? Belum kan? Belum ya? Mas Yogi ya? Iya. Sa eh, Bentar, Mas Alvin. Saya belum nemu nih. Oh, di Iya. atas awal-awal sini. Awal. Bisa di ini nggak sih? Di jump in kalau di sini? Nah, coba ya. Iya. Aku tulis khususnya info tag Mas Raffi. Iya. Dalam perencanaan storage pada Proxmox sebaiknya menggunakan SAN atau lokal di setiap host. Ya, kalau mau mendukung fitur HA, jangan lokal. Jadi harus pakai SAN atau sejenisnya lah. Ya. Jadi ada external storage yang tempat menaruh VM-VM-nya. Jika ingin nantinya em, implementasi HA kayak gitu. Kalau lokal ya udah, kalau mati hostnya ya ikut mati juga VM-VM-nya. Kayak gitu. Semoga Oke. jawab Mas Yogi. Ya, ya. Ini juga menjawab tadi ada pertanyaan yang terkait HA ya Iya. sebelumnya. Oke. Mungkin next pertanyaannya eh, dari Pak Dino Ananda Saputra ya. Em, Biasanya kalau kita mau memulai bisnis, bikin Proxmox satu persatu standalone. Dan kalau sudah punya 3 Proxmox, kita bikin cluster. Apakah bisa di setup belakangan buat disk cluster CHAP-nya? Karena yang sebelumnya disknya nggak di set CHAP. Apakah ada kemungkinan hilang atau korup untuk VM guys yang sudah ada sebelumnya di mode standalone? Bagaimana cara setup CHAP-nya kalau bisa di set belakangan dengan kondisi VM yang sudah ada di host Proxmox VE standalone sebelumnya? Oke, udah nangkep sih pertanyaannya Mas Alvin. Oke. Oke. Jadi ya, ya benar ya. Kayak misalkan kita order pertama satu dulu nih. Kemudian nanti kita beli lagi seiring growth-nya bisnis di perusahaan kita, misalkan kayak gitu. Nah, existing udah pakai lokal nih. Terus nanti host yang kedua lokal juga, yang ketiga lokal juga, misalkan. Terus nanti baru kita ada external storage. Nah, dari external storage itu dimonting ke 3 host. Kemudian kita buat cluster CHAP lagi. Jadi cluster di sini ada 2 tipe. Cluster si Proxmox-nya sama cluster CHAP-nya. Cluster si Proxmox ya nggak harus pakai CHAP, bisa jalan ya. Jadi kalau misalkan di Proxmox di setup cluster, di CHAP PVA CHAP-nya juga setup cluster. Nah, udah tuh, jadi tuh ada disk baru. Gimana cara mindahin VM-VM yang ada di standalone, di lokal masing-masing ke si chip, tinggal di move storage aja. Jadi dari fitur VM-nya mana ya? Ini saya coba kasih lihat ya. Dino, nih. Em, mana punya saya tadi? Webinar. Nah ini.
tes VM webinar sekarang dia storage-nya kita lihat hardware di menu hardware ya. Storage-nya ini hard disk-nya dia di VM data NVMe 3. Nah, misalkan mau dipindah, itu tinggal di disk action move storage. Nah, target storage-nya ke yang tadi. Misalkan Bapak pakai CHAP gitu. CHAP-nya di setup belakangan, ya nggak apa-apa. VM-nya tetap jalan, nanti tinggal di move storage ke data yang baru. Kayak gitu caranya. Oh, Jadi nggak ada korup lah. Kayak gitu. oke, mungkin pertanyaannya sudah terjawab dari Pak, sebentar, Pak Dino ya. Pak Dino ya. Hmm. Halo Pak Dino, masih masih di sini? Kalau mungkin ada pertanyaan lanjutan. Kalau pertanyaan lanjutannya justru saya lihat ada lanjutan nih dari Pak Muhammad Abdi dan Pak Abil ya. Nah, oke, Pak Dino sudah paham. Oke, mungkin apa sekalian membahas setnya ya. Di sini ada pertanyaan. Hmm, Lanjutan mungkin ya dari penjelasannya Mas Raffi. Bisa digambarkan arsitekturnya jika implementasi cluster set pada Proxmox. Ya itu nanti kita bahas di materi yang beda aja Mas. Panjang nih ceritanya Iya berarti. panjang, itu Betul. jelas. Nanti kalau mau lebih lengkapnya, ditunggu waktunya untuk yang offline-nya ya. Ya kita adain lah nanti. Oke. Em, Terus kita mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Eh, dari Kang Isnanto, apakah bisa live migration dari Hyper-V ke Proxmox? Hyper-V ke Proxmox. Oke, jadi kalau dari Proxmox-nya sendiri kan belum ada tuh fiturnya. Dari Proxmox sih belum ada ya. Dari PBS juga memungkinkan, cuma tapi metodenya yang per VM. Jadi bukan connect ke Hyper-V-nya. Cuma kan banyak solusi lainnya ya. Di kita juga ada solusi tuh salah satunya ya Geo Backup tuh yang bisa memungkinkan migrasi dari non Proxmox ke Proxmox kayak gitu. Oke. Bagaimana, Kang Isnanto? Pak Is, apakah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Halo, Pak Is, masih ada di room ini? Nah, oke, nanti kalau misalkan masih kurang jelas bisa bertanya lagi ya. Oke, Mas Raffi, ini ada pertanyaan yang cukup panjang dari ini username-nya klinik ya. Em, izin bertanya terkait server Proxmox. Oke, satu, bagaimana menggunakan satu IP public untuk banyak server? Lalu yang kedua, oke, pertanyaannya maksudnya tambahannya, apakah ada panduannya di Bisnet Geo KB mungkin ya knowledge base ya? Ya, KP. Itu kemudian, apakah bisa menggunakan IP public yang kita miliki di organisasi kita? Nah, sama, apakah ada panduannya di knowledge base? Lalu, apakah bisa dikoneksikan dengan NAS yang kami miliki? Kemudian, untuk topologi di Bisnet Geo yang pakai Neometal, mohon dijelaskan Bond 0, VMBR 0, ENS. Bagaimana hubungan untuk Bisnet Geo Neometal SSD 2 kali 480 tetapi di Proxmox terbacanya 1 kali 480? Mohon dijelaskan. Apakah bisa mendapatkan IP publik lebih dari satu Oke, tapi satu blok IP? Jadi maksudnya bloknya ya samping-sampingan ya deketan. Nah, ini pertanyaannya iya. ada di sini nih. Oke, oke. Oke, silakan Mas Raffi. Ya.
Ini saya jawab yang bisa saya jawab aja paling ya, Mas Alvin. Oke. Oke, yang pertama gimana caranya menggunakan satu IP public untuk banyak server? Oke, jadi kalau misalkan kita order Neo Metal ya, ini kan pasti pertanyaannya ke arah ke Neo Metal nih, box. Oke, jadi Neo Metal itu kan dapat satu IP public. Nah, untuk VM-VM di dalamnya nggak dapat IP public dong. Iya, jawabannya VM-VM dapat di dalamnya itu IP private. Kita buatin virtual router nanti di situ. Nah, baru dari virtual router tersebut mengatur NAT. Kita atur destination NAT ke VM-VM di dalamnya. Misalkan ada VM database butuh akses 3306. Nanti kita NAT tuh dari virtual router IP public ke private IP si VM database-nya. Atau misalkan nanti ada VM web base untuk sistem manajemennya yang mau diekspos di akses publik. Kita buatkan juga NAT ke arah IP private si VM sistem manajemennya tadi. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah bisa menggunakan IP public yang kita miliki dari kantor ya, misalkan dari kantor atau gimana? Nah itu saya nggak bisa jawab tuh kalau yang nomor dua Mas Alvin. Oke. Nanti di Tergantung. nanti bisa email ke saya Ya, pertanyaannya. email aja. Ini Ya. namanya Yang klinik di ketiga, sini. Oke. apakah bisa dikoneksikan dengan NAS yang kami miliki? NAS-nya di mana nih? Di kantor kah? Atau nanti NAS-nya mau ditaruh di kita kah? Atau gimana tuh? Kalau misalkan NAS-nya di kantor, mau dikonekin ke Neometal yang di Bisnet Gio itu mungkin masih memungkinkan. Dengan catatan nanti kita buat site to site VPN berarti ke kantornya. Site to site VPN di kantor, yang penting si Neometal ini reachable sama NAS di kantor tersebut. Ya, kalau NAS-nya mau dibawa ke kita, nah itu nanti didiskusikan lah. Email aja ke Mas Alvin gimana. Ya. Nomor 4, topologi di Bisnet Kio pakai Neo Metal, mohon dijelaskan bot 0, VMware 0, ENS, bagaimana hubungannya. Oke, kalau bot 0 itu jadi kita kita itu ada bonding ya. Jadi ada dua interface. Tujuannya di bonding itu kenapa ya supaya kalau salah satu interface kita bermasalah ya nggak langsung down lah si Neo Metalnya ya. Nah, si bonding tersebut di bridge ke VMBR 0. Ya, jadi ada bond 0 sama bond 1. Di masing-masing bondingan itu ada dua interface. Bond 0 itu untuk yang IP public, bond 1 itu untuk yang manajemen network yang 10122 itu. Nah, VMware 0 itu digunakan supaya nge-bridge si bond 0 tersebut. Ya, ada VMware 0, VMware 1 nantinya. Itu bridge dari si bondingan tersebut. Ya, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nomor 5, untuk Bisnet Geo Metal SSD ya. Jadi penulisannya kan kalau di produk itu 2 kali 480. Sebenarnya ya memang benar. Jadi ada dua disk, ukurannya 480. Kenapa kedeteknya pas diakses itu cuma 1 kali 480? Karena kita buat RAID ya. Jadi dua disk tersebut sudah di RAID satu, yang mana mirroring. Tujuannya kalau salah satu disk nanti mengalami kerusakan, ya kita ada backup gitu. Nggak langsung rusak si disknya. Nggak langsung rusak, data-datanya korup gitu, nggak. Karena ada mirror. Itu nomor 5 pertanyaan tadi ya. Nomor 6, apakah bisa mendapatkan IP public lebih dari satu? Bisa. Bisa dapetin IP public lebih dari satu. Kayak gitu. Ya, Oke. Mas Arun. Tapi kalau untuk satu bloknya itu nggak jamin ya, Mas ya. Nggak jamin bener. Nggak jamin ya. Jadi untuk bisa dapat satu blok itu mungkin prosesnya agak panjang ya. Nanti ya tapi bisalah kita apa ditanya-tanya dulu aja. Nanti mungkin ada solusinya bisa dibantu. Tapi Ya. itu eh, nggak janji juga ya gitu Mas ya. Oke, em, pertanyaannya masih banyak, tapi mungkin waktu kita nggak terlalu banyak ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tadi saya udah taruh email saya di kolom chat.
bagi teman-teman peserta yang mau tanya-tanya, bisa tanya-tanya di email aja ya. Nanti saya bantu untuk jawab-jawabin gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita udah mendekati ujung acara. Em, Mungkin sedikit ya saya perkenalan juga untuk Bisnet Gio. Mungkin teman-teman udah kenal sebelumnya dengan Bisnet. Ya, mungkin ada yang tahu Bisnet Network, tahunya Bisnet Internet gitu ya. Nah, Bisnet Gio ini mungkin ada dari yang saya lihat di form pendaftaran ada yang beberapa mungkin belum mendengar gitu. Nah, tak kenal maka tak sayang, sedikit saya perkenalan juga eh, apa sih Bisnet Gio itu. Eh, Sedikit saya share screen. Iya. Jadi Bisnet Gio ini merupakan kami ini merupakan cloud service provider ya, yang menawarkan solusi produk cloud yang terintegrasi. Kita punya produk cloud lengkap dari hosting sampai dengan bare metal, bahkan sampai lisensi, dan kita juga punya tim managed service ya, seperti Mas Raffi ini juga bagian dari tim managed service kita. Nanti kalau yang mau tahu lebih lanjut bisa tanya-tanya juga. Em, jadi pada intinya kami ini cloud service provider yang asli dari Indonesia ya. Jadi seluruh produk kami ini data centernya semua di Indonesia, support kami timnya semuanya orang Indonesia, jadi bisa pakai bahasa Indonesia dan seluruh tim kami juga semuanya lokal ya. Jadi kita bisa bilang tim apa bisa dibilang Bisnet Geo ini cloud service provider lokal dan mungkin bisa dibilang salah satu yang produknya terlengkap. Oke. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman Bapak Ibu peserta yang melihat tadi tertarik dengan produk yang dipakai Mas Raffi, itu kita tadi pakai yang namanya Neo Virtual Compute ya. Kebetulan kita juga lagi ada diskon. eh, Diskon di bulan Oktober ini sampai dengan nanti sorry di bulan November, Oktober sampai November ini, sampai nanti akhir November ya, ada diskon untuk Neo Virtual Compute. Diskonnya beragam dari 10 sampai 13%. Oke, selain itu juga kita punya produk Bare Metal as a Service ya. Bare Metal as a Service namanya Neo Metal. Oke, Neo Metal dengan berbagai kelebihannya ya. Kita ada berbagai varian tipe, mulai dari yang 3 jutaan sampai ada yang 10 jutaan. Tapi semuanya lagi diskon. Jadi, nah ini yang paling besar diskonnya hampir 50% ya. Jadi, ini Neo Metal A1 GPU. Jadi ini ada GPU-nya, server yang ada GPU NVIDIA L4-nya. Nanti bisa dicek-cek di www.bisnetgeo.com. Nanti bagi teman-teman Bapak Ibu yang mau coba, eh, bisa langsung cek di www.bisnetgeo.com. Kebetulan ini lagi ada promo ya, promo-promonya bisa dicek, jangan sampai ketinggalan.